Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawaro dengan NIM 228111311, Prodi PAI kelas A1 semester 7, UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penerapan Metode STAD untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 9 di SMP IT Fathatul Hidayah, Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon tahun 2025. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah mengapa saya mengambil judul penerapan metode STAD tersebut. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang tenaga pendidik, tidak semua guru mampu dan mapan menjalankan keprofesionalannya dalam mengajar. Seperti banyak masalah-masalah dan rintangan yang ditemui dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di kelas 9 SMP IT Fathatul Hidayah tahun pelajaran 2024-2025, diperoleh data hasil belajar PAI masih rendah. Dari 22 siswa, terdapat 8 siswa dengan persentase 36,36% yang nilainya tuntas, sedangkan 14 siswa dengan persentase 63,63% nilai tidak tuntas. Pengajaran yang tepat menurut penulis adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah sebuah metode pembelajaran kooperatif yang memberi tim berkemampuan majemuk latihan untuk mempelajari konsep dan keahlian bersama para siswanya. Dengan harapan melalui model pembelajaran kooperatif ini, siswa dapat meningkatkan hasil belajar PAI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu apakah metode pembelajaran model pembelajaran kooperatif model STAD siswa dengan materi meneladani 5 sifat Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min pada siswa kelas 9 SMP IT Fathatul Hidayah, Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya yaitu kajian teori. Dalam kajian teori terdapat beberapa poin. Yang pertama, belajar dan hasil belajar. Belajar dan hasil belajar itu apa sih definisi belajar dan apa yang dimaksud dengan hasil belajar? Definisi belajar adalah sesuatu proses perubahan perilaku akibat terjadinya interaksi individu dengan lingkungan. Belajar juga merupakan kegiatan yang kompleks yang menghasilkan sebuah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan membentuk informasi yang tersimpan dalam pikiran. Dari proses belajar, maka akan memperoleh hasil belajar. Nah, hasil belajar itu sendiri menurut Umar Hamalik berpendapat bahwa hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi sebuah perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dan tidak tahu, dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Selanjutnya itu model pembelajaran. Kajian teori tentang model pembelajaran, Joyce dan Weil dalam Miftahul Huda mendeskripsikan model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membuat sebuah kurikulum, mendesain materi-materi instruksional, dan memadu proses pembelajaran di ruang kelas atau di setting yang berbeda. Kajian teori selanjutnya itu kerangka berpikir. Play by TF card.
beberapa pakar juga mendefinisikan hasil belajar dengan berbeda-beda. Di antaranya adalah Umar Hamalik 2011. Umar Hamalik berpendapat hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya, dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Kemudian Ani 2004 mengatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh pembelajaran setelah mengalami aktivitas belajar. Menurut Nawawi 1991 mengatakan, hasil belajar adalah keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau skor dan hasil tes mengenai sejumlah pelajaran tertentu. Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa hasil belajar adalah suatu proses pencapaian hasil yang berupa pengetahuan dan perubahan tingkah laku yang didapat seseorang setelah mengikuti proses pembelajaran di kelasnya. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir penelitian. Saya membuat sebuah kerangka berpikir penelitian sebagai berikut. Hasil belajar rendah, penerapan model baru, model kooperatif, STAD, meningkatkan kualitas proses pembelajaran, hasil belajar meningkat, pembelajaran PAI model konvensional. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari beberapa sub, diantaranya yaitu adalah prosedur penelitian, prosedur penelitian terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Waktu penelitian yang saya lakukan 1 minggu persiapan, 2 minggu penelitian, serta 1 bulan penyusunan laporan. Adapun tempat penelitian yang saya lakukan di SMP IT Fathatul Hidayah. Selanjutnya, tindakan yang saya lakukan yaitu tindakan setting siklus. Tindakan ini diantaranya adalah pelaksanaan tindakan siklus 1, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu pengamatan. Terakhir refleksi. Demikian presentasi skripsi dari saya. Mohon bimbingan serta koreksinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.